Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terjadi koreksi sebesar 0,02%. Dengan total market cap mencapai di 1,8 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,36% dan peningkatan volume sebesar 21,3%. Untuk hari ini seperti biasa kita akan bagi DCWT menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah untuk Bitcoin dan Ethereum dan sesi kedua adalah untuk altcoins. Nah, buat lo yang pengen altcoins favorit lo dibahas di DCWT di sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Oke, seperti yang kita bisa lihat di sini, Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 0,42% dalam 24 jam terakhir, yang membuat dia sekarang ada di angka 48.135. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,51% di angka 2.499. Nah, seperti biasa kita ingatkan, sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, bisa follow di sini di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news, maupun memes. Oke, untuk economic calendar hari ini kita geser ke GMT plus 7. Seingat gue belum ada yang terlalu penting sih hari ini. Hari ini yes, belum ada yang terlalu penting. Hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Sementara besok untuk tanggal 13 Februari hari Selasa dari US, kita bisa di sini ada 3 data penting. Ini berhubungan sama CPI semua ya. Ada core CPI, ada CPI monthly dan juga yearly. Nah, ini detailnya kita akan bahas di besok. Tapi intinya CPI ini biasanya cukup penting dan bisa cukup berpengaruh terhadap kebijakan The Fed. Next kita geser ke news, dan news ini datang secara on-chain ya. Jadi ada satu indikator on-chain yang mensuggest bahwa Bitcoin market sekarang dalam masa high risk. Nah, ini kita bisa di sini sih indikator ini firmly sudah masuk ke dalam zona high risk, dan ini adalah suatu sinyal ada kemungkinan ini adalah early stages of bull market menurut Glassnode ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di tanggal 10 Februari kemarin, Glassnode men-share satu indikator yang mengidentify Bitcoin long term valuation yang compared ke relative market value. Nah, ini masuk dari tadinya mid risk ke high risk. Nah, artinya apa? Ada possibility terjadi koreksi begitu. Ya kayak di sini. Jadi ini kan udah mulai masuk nih ke yang warna, ini kemungkinan masuk ke yang warna orange nih. Nah, orange sudah masuk ke high risk ya. Jadi kalau kita di sini high risk biasanya terjadi koreksi. Selalu nggak? Ya bisa dibilang nggak selalu juga sih. Kalau lihat di sini high risk tapi tetap naik. Tetapi ya ini berhubungan juga dengan Fibo 0,618, atau lebih tepatnya bukan berhubungan. Lebih tepatnya sekarang sedang confluence. Nah, apakah ini akan menjadi suatu trigger untuk terjadi koreksi yang lebih dalam ya? We'll see. Semoga sih ya nggak terlalu ekstrim kalau sampai drop. Next kita geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin apa? Akhirnya Bitcoin setelah 9 minggu konsolidasi di sini ya. Gue udah pernah bahas di ini di satu video spesifik mengenai kondisi Bitcoin. Akhirnya terjadi breakout juga dan weekly close di atas dari si struktur, bukan struktur lebih tepatnya, price range yang ada di sini ya. Nah, pertanyaannya apakah breakout ini cukup untuk bisa membuat Bitcoin lanjut naik ke atas, atau jangan-jangan ini adalah suatu bull trap. We'll see. Karena lagi-lagi secara fundamentalnya ini cenderung menunjuk ke ya koreksi gitu. Lagi-lagi bukan pasti, nggak ada yang pasti di dunia ini, tapi 3 dari 3 sebelumnya dari cycle-cycle sebelumnya terjadi koreksi setelah masuk ke dalam area ini begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini overall doing really good ya. Dia itu kemarin ke 48.600-an ya, which is ya, lumayan gila juga sih. Nah, untuk sekarang dia berhasil menyelesaikan PR dia, yaitu bertahan di atas dari 47.000 lebih 28 USD. Nah, jadi untuk sekarang juga PR-nya masih sama, yaitu bertahan di atas dari 47.000. Dan ini kan weekly close nih. Weekly close berarti bull support band itu harusnya sudah signifikan naik nih ya. Untuk bull support band ada di angka 39.267 sampai 39.685.
Nah, jadi ya seperti yang gue bilang di sebelum-sebelumnya, bull support band ini sangat menentukan apakah Bitcoin masih dalam bull market atau bear market. Karena setiap kali dia jebol, itu kayak 95% lebih lah menurut gue, dia akan membuat suatu lower low. Ya, jadi kita di sini jebol, lower low. Nah, lower low ini dalam apa kita nggak bisa tahu. Bisa mild seperti ini atau bisa gini ya, malah ngedam parah. Ya, jadi intinya statistiknya bilang kalau jebol ya membuat lower low gitu. Nah, semoga enggak. Karena kalau sampai ini jebol, lower low-nya dalam begitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. PR besarnya yang menurut gua menjadi apa ya? Yang menjadi kalau sampai benar-benar terjadi koreksi signifikan ini nih, yang PR besar dari Bitcoin, jangan sampai dia jebol dari bull support band ya. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kondisinya masih oke ya, dia di bawah dari 104,15. Semoga dalam beberapa hari ke depan dia bisa mulai retest ke EMA 200 dan EMA 20 ya. Itu kurang lebih harapan gue untuk indeks dolar, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lu mau pakai apa ya fiatnya, lu tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lu pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan langsung masuk saja ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini yang secara buy limit ya otomatis gak banyak perubahan ya. Buy limit pertama di angka 47.000 lebih 28 USD. Lalu buy limit kedua di angka 44.991, dan buy limit ketiga di angka 44.235. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya ini masih dalam kondisi yang mungkin kemarin posisi long juga belum dapat sih ya, karena baru retest satu langsung naik. Jadi kita belum dapat posisi sama sekali ya. Nah, apabila di sini terjadi koreksi, ya, nah mungkin ini bisa menjadi satu struktur resisten baru bagi Bitcoin, dan itu bisa jadi target TP juga. Tapi for now mungkin ya yang paling dekat adalah posisi long apabila dia drop ke sini ya. Drop, retest 1, retest 2, nah kita bisa dapat posisi long. Target TP posisi long kita di mana? Target TP posisi long kita bisa pertimbangkan di sini di angka 49.000, atau nanti maybe ya di sini bisa juga ada satu struktur baru. Walaupun jujurnya kayaknya nggak akan terlalu ekstrim, beda jauh sih ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk posisi longnya. Posisi short maybe kalau sampai ini jebol ke bawah, retest 1, retest 2 di 47.000 sebagai resisten, ya kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 44.981. Lagi-lagi kalau secara struktur Bitcoin is doing really good ya. Jadi dengan jelas dia membuat suatu pola yang bullish ya, higher high, higher low, dan ini rally-nya sangat signifikan ya. Nah, tinggal pertanyaannya dia bisa bertahan di atas dari 47.000 atau tidak. Karena 47.000 ini juga adalah Fibonacci. Ya dekat-dekat lah, ya dekat-dekat Fibonacci 0,618. Kalau ditarik dari body
47 pas, tapi kalau ditarik sama weeknya itu angkanya 48.500 begitu ya. Nah, tinggal kita lihat nih apakah bisa dia konsisten menjadikan si bull support band, bukan bull support band, tapi menjadikan Fibonacci ini menjadi support. Kalau jadi support, maybe ini pertama kali sepanjang masa Bitcoin tidak koreksi signifikan lagi setelah kena si Fibo 0,618 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia berhasil bertahan di atas dari 2492 ya. Tapi anehnya kemarin tidak terjadi retest. Jadi ya otomatis kita belum terjadi setup futures ya. Nah, untuk posisi spot buy limit pertama di angka 2492,3, buy limit kedua di angka 2419 dan buy limit ketiga di MA50 atau di angka 2360 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Ethereum ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 2492,3 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 2570,7. Itu untuk posisi long ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 2570,7. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 2492,3 ya. Itu kurang lebih untuk posisi futures di Ethereum. Nah, untuk struktur ya, kita bisa di sini doing good. Tetapi secara overall nih ya, kita lihat sekilas aja ya. Altcoins cenderung masih underperform dibanding BTC. BTC udah balik ke dalam posisi di mana dia udah ya arguably si daily close-nya udah signifikan di atas dari higher high sebelumnya begitu. Dibandingin ya, ini Bitcoin, ini Ethereum masih di sini. Polkadot masih di sini, masih jauh dari posisi tertinggi dia. AVAX juga masih jauh. Nah, jadi kalau menurut gua nih, andaikan tiba-tiba BTC terjadi koreksi signifikan, ini altcoins akan dropnya lumayan gitu ya. Dan ada kemungkinan Bitcoin dominance akan kembali meningkat, altcoins akan turun. Nah, saat di situ menurut gue bisa menjadi satu peluang untuk kita akumulasi. Nah, untuk altcoins ya, itu tentunya kita akan bahas di DCWT sesi kedua detailnya ya. Buat lo yang pengen pair favorit lo dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak yang komen, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama ya. Selanjutnya kita akan nanti di sesi kedua mungkin ya lebih sorean ya. Nah, di situ nanti lo boleh komen di bawah seperti yang gue bilang tadi. Seperti biasa gue ingatkan juga jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.